Pengertian ilmu kalam. Ilmu kalam adalah ilmu yang membahas tentang akidah atau keyakinan dalam Islam dengan menggunakan dalil nakli, seperti Al-Quran dan hadis, serta dalil akli atau akal. Ilmu ini bertujuan untuk menjelaskan, mempertahankan, dan memperkuat keyakinan umat Islam terhadap ajaran agama. Yang pertama, aliran Khawarij. Aliran Khawarij adalah kelompok yang memisahkan diri dari pasukan Ali bin Abi Thalib setelah peristiwa Tahkim. Nama Khawarij berasal dari kata karaja yang berarti keluar. Mereka menolak tahkim karena meyakini bahwa hanya Allah yang berhak menetapkan hukum. Khawarij dikenal memiliki paham yang keras, seperti mudah mengkafiri orang yang berbeda pendapat dan menganggap pemimpin yang tidak menjalankan hukum Allah harus ditentang. Dalam perkembangannya, aliran ini terbagi menjadi beberapa sekte, dengan Al-Ibadiyah sebagai sekte yang paling moderat. Aliran Syiah, pendukung setia Ali bin Abi Thalib, menganggap kepemimpinan umat Islam harus berasal dari keturunan Ali, sangat menghormati Ahlul Bait atau keluarga Nabi. Aliran Murji'ah, penilaian terhadap pelaku dosa besar diserahkan kepada Allah. Iman berada di dalam hati, amal bukan penentu utama iman. Mengutamakan sikap tidak mudah mengkafirkan orang lain. Aliran Jabariyah, tokoh utama dalam aliran ini adalah Jahm bin Safwan. Manusia tidak memiliki kebebasan penuh dalam berbuat. Semua terjadi atas kehendak dan ketetapan Allah. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah muncul sebagai reaksi terhadap paham yang menganggap semua perbuatan manusia telah ditentukan oleh Allah. Tokoh utamanya adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Menurut Qadariyah, manusia diberi akal, kemampuan, dan kebebasan untuk memilih perbuatannya sendiri. Karena itu, setiap manusia bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan akan menerima pahala atau hukuman sesuai amal yang dilakukan. Aliran Mu'tazilah, tokoh utama dan sejarah singkat. Aliran Mu'tazilah dipelopori oleh Wasil bin Atta. Nama Mu'tazilah berasal dari kata yang berarti memisahkan diri, yakni ketika Wasil bin Atta memisahkan diri dari majelis gurunya, Hasan al-Basri, karena perbedaan pendapat mengenai status pelaku dosa besar. Ciri pemikiran, sangat mengutamakan penggunaan akal atau rasional dalam memahami ajaran agama. Kedudukan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tidak dihukumi sebagai orang mukmin, tetapi juga tidak kafir, melainkan berada di posisi fasik. Al-manzilah bainal manzilatain, atau posisi di antara dua posisi. Apabila ia meninggal sebelum bertobat, ia dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya, namun hukumannya diringankan dibandingkan orang kafir. Ajaran pokok Mu'tazilah atau Al-Usul Al-Amsah. Yang pertama, At-Tauhid atau Esa, yaitu menegaskan keesaan Allah dan menolak anggapan adanya sifat-sifat Tuhan yang terpisah dari zatnya, yang dapat mengarah pada syirik. Yang kedua, Al-Adil atau keadilan, yakni meyakini keadilan Allah. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih dan dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Yang kedua, Al-Wa'ad wa Al-Wa'id atau janji dan ancaman. Allah pasti menepati janjinya untuk memberi pahala kepada orang yang taat dan menimpakan azab atau siksa kepada orang yang berbuat buruk. Yang keempat, Al-Manzilah baina al-manzilatain atau posisi di antara dua posisi, yaitu pelaku dosa besar berada pada tingkatan fasik atau di bawah mukmin dan di atas kafir. Yang kelima, amar ma'ruf nahi mungkar atau ajakan kebaikan dan cegah kemungkaran, yaitu kewajiban mengajak pada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Aliran Asy'ariyah, tokoh utama dan sejarah singkat, didirikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari 260 sampai 324 Hijriah. Beliau awalnya adalah seorang penganut dan murid terkemuka ajaran Mu'tazilah, tetapi kemudian keluar dan membentuk aliran sendiri yang merespons
dominasi corak pemikiran nasional ekstrim. Ciri pemikiran menyeimbangkan penggunaan dalil nakli, wahyu atau Al-Quran dan hadis, dan akal, menjadi salah satu pilar utama teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedudukan pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar tetap dihukumi sebagai orang mukmin yang beriman, namun tergolong fasik karena perbuatannya. Urusannya diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Allah bisa mengampuninya langsung dan memasukkannya ke surga, atau menyiksanya terlebih dahulu di neraka sebelum akhirnya dimasukkan ke surga. Pokok-pokok ajaran Asy'ariyah. Yang pertama, sifat Allah, yaitu meyakini Allah memiliki sifat-sifat yang tidak terpisahkan dari zatnya, seperti maha meringankan, maha mendengar, dan maha melihat. Kedua, perbuatan manusia, yaitu manusia bersifat lemah dan perbuatannya diciptakan oleh Allah, namun manusia diberi daya untuk menjalankan pilihan tersebut. Yang ketiga, ru'yatullah atau melihat Allah, yaitu orang mukmin dapat melihat Allah di akhirat kelak sesuai dengan yang disebutkan dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Qiyamah ayat 22-23. Aliran Maturidiyah Samarkand. Aliran ini didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi yang lahir di Samarkand. Beliau tumbuh dalam tradisi mazhab Hanafi. Tujuan utama pemikiran al-Maturidi adalah mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dari pengaruh paham Mu'tazilah melalui argumentasi rasional yang berimbang. Pokok ajaran Samarkand. Yang pertama, kewajiban mengenal Tuhan. Akal mampu mengetahui kewajiban mengenal Allah. Namun, kewajiban itu sendiri datangnya dari kewajiban hukum syarah, bukan dari akal itu sendiri. Yang kedua, kebaikan dan keburukan menurut akal. Akal dapat mengetahui sebagian kebaikan dan keburukan objektif. Namun, hukum taklifi dan kepastian kewajiban agama tetap bersumber dari perintah syarah. Yang ketiga, hikmah dan tujuan perbuatan Tuhan. Perbuatan Allah senantiasa mengandung hikmah dan tujuan. Allah menciptakan sesuatu bukan secara kebetulan atau tanpa nilai guna sama sekali. Aliran Maturidiyah Bukhara. Golongan Bukhara dikembangkan oleh kelompok Al-Bazdawi. Di bawah pengaruh tokoh utamanya, Abu al-Yusr Muhammad al-Bazdawi, beliau mempelajari doktrin Al-Maturidi langsung dari ayahnya dan karya-karya Al-Maturidi, serta memahami pemikiran filsafat Al-Kindi dan Mu'tazilah. Aliran Bukhara mengambil garis yang sedikit lebih tradisional ketimbang Samarkand. Pokok ajaran Maturidiyah Bukhara. Yang pertama, akal dan wahyu. Menurut Al-Bazdawi, akal dapat mengetahui keberadaan Tuhan serta membedakan yang baik dan yang buruk. Tetapi kewajiban untuk bersyukur pada Tuhan dan melaksanakan perintahnya hanya dapat diketahui melalui wahyu. Yang kedua, sifat-sifat Tuhan. Al-Bazdawi meyakini bahwa Tuhan memiliki sifat-sifat yang kekal dan melekat pada zatnya. Namun, Tuhan tidak memiliki sifat jasmani, sehingga ayat-ayat yang mengambangkan Tuhan memiliki tangan, mata, atau bersemayam harus dipahami secara kiasan. Yang ketiga, kalam Allah. Menurut Al-Bazdawi, Al-Quran sebagai kalam Allah bersifat kekal dan tidak diciptakan. Adapun bentuk Al-Quran yang tersusun dalam huruf, kata, dan surat hanyalah bentuk yang dapat dipahami manusia. Yang keempat, perbuatan manusia. Al-Bazdawi berpendapat bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, sedangkan manusia melaksanakannya. Karena itu, manusia memiliki kebebasan yang terbatas dalam memilih dan melakukan perbuatannya. Yang kelima, janji dan ancaman. Menurut Al-Bazdawi, Tuhan pasti menepati janjinya untuk memberi pahala kepada orang yang berbuat baik. Tetapi Tuhan dapat mengampuni orang yang berbuat dosa sesuai dengan kehendaknya. Nasib pelaku dosa besar sepenuhnya berada dalam keputusan Allah. Perbandingan ajaran ilmu kalam, akal, dan wahyu. Menurut Mu'tazilah, akal manusia mampu mengetahui keberadaan Tuhan, membedakan yang baik dan yang buruk, serta memahami kewajiban bersyukur pada Tuhan. Wahyu berfungsi untuk memperkuat dan menjelaskan secara rinci apa yang telah diketahui oleh akal. Menurut Asy'ariyah, berpendapat bahwa wahyu merupakan penentu utama dalam mengetahui baik dan buruk serta kewajiban manusia. Menurut Maturidiyah, berpendapat bahwa akal dapat mengetahui Tuhan dan sebagian nilai baik dan buruk, tetapi wahyu tetap diperlakukan untuk menetapkan kewajiban manusia. Perbandingan ajaran ilmu kalam, iman, dan kufur. Menurut Khawarij, iman wajib dibuktikan dengan perbuatan amal. Pelaku dosa besar dianggap kafir dan keluar dari Islam. Yang kedua, menurut Murji'ah, iman adalah ma'rifat, ikrar, dan tasdik. Amal bukan unsur iman. Dosa besar tidak merusak atau mempengaruhi iman seseorang. Yang ketiga, menurut Mu'tazilah, iman adalah ketaatan. Pelaku dosa besar tidak dikatakan mukmin mutlak dan tidak pula kafir mutlak, melainkan berada di posisi tengah, yaitu fasik.
Yang keempat, menurut Asy'ariyah, membedakan iman dan Islam. Pelaku dosa besar tidak kafir, namun iman bisa memperbesar atau mengkuat atau mengecil atau melemah tergantung tingkat ketaatannya. Perbandingan ajaran ilmu kalam menurut perbuatan manusia. Menurut Jabariyah, manusia tidak memiliki kebebasan atau pilihan. Seluruh perbuatan manusia ditentukan dan digerakkan sepenuhnya oleh Allah. Yang kedua, Mu'tazilah. Manusia memiliki kebebasan penuh untuk memilih dan mewujudkan perbuatannya sendiri tanpa campur tangan Tuhan. Hal ini menjadi dasar pertanggungjawaban balasan pahala atau siksa. Yang ketiga, menurut Asy'ariyah, manusia bersifat lemah. Perbuatan manusia pada hakikatnya diciptakan oleh Allah melalui konsep kasb, perolehan yang diciptakan Allah pada diri manusia. Yang keempat, menurut Maturidiyah, menurut Samarkan, membatasi kehendak mutlak Tuhan berkewajiban melakukan yang baik, al-sholah wal aslah, dan mengutus Rasul. Menurut Bukhara, menganggap Tuhan tidak memiliki kewajiban, namun Tuhan pasti menepati. Perbandingan ajaran ilmu kalam menurut kehendak mutlak dan keadilan Tuhan. Menurut Mu'tazilah, kekuasaan mutlak Tuhan dibatasi oleh kebebasan manusia dan keadilannya sendiri. Keadilan Tuhan menuntut pemberian kebebasan kepada manusia agar pertanggungjawaban hukum menjadi adil. Yang kedua, menurut Asy'ariyah, Allah memiliki kekuasaan dan kehendak yang mutlak tanpa batas. Segala sesuatu yang terjadi di alam, baik maupun buruk, adalah atas kehendaknya, dan kekuasaannya tidak bisa dibatasi oleh kebebasan manusia.